Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pada kesempatan kali ini majelis rutinan kita di setiap Kamis malam Jumat, pembahasan dari salah satu kitab fikih atau ilmu mengenai tata cara ibadah kita harian. Salah satunya, dan ini juga yang terpenting, yaitu kitabus shalat. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan mengenai tema al-i'tidal. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana gerakan i'tidal dari yang paling minimalis sampai yang disebut secara sempurna. Sebetulnya kalau kita tahu pentingnya beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti golek minimalis atau yang sempurna. Yang sempurna. Dan yang sempurna itu pun ya orang anti kangelan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis gerakan salat itu memakai lafal i'tidal. Contohnya, fa'tadilu fis sujudi war ruku'. Fa'tadilu berarti ini kan ber'i'tidallah saat kalian sujud dan saat kalian ruku'. Mosok sujud kon i'tidal, mosok rukuk kon i'tidal. Kan i'tidal menjadi gerakan salat sendiri. Apa maksud hadis beri'tidallah di saat kalian sujud, beri'tidallah di saat kalian ruku'? I'tidal di sini artinya apa? Seimbang, sempurna gerakannya. Jadi kalau kalian sujud, i'tidallah artinya gerakan sujudnya sesempurna mungkin. Saat kalian ruku, ya beri'tidallah, artinya sesempurna i'tidal, sesempurna itu, sesempurna ruku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gerakan i'tidal itu sendiri bagian dari rukun sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dari hadis kita sebutkan hadisnya. Innallaha la yanzuru, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah enggan melihat yaumal qiyamati, di hari kiamat, ila man la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam musnadnya Abu Ya'la dan juga musnad Imam Ahmad. Jadi Allah enggan besok di hari kiamat menyaksikan orang-orang yang tidak menegakkan badannya secara sempurna antara rukuk dan sujudnya. Berarti gerakan apa ini? Antara rukuk sama sujud berarti gerakan i'tidal.
Berarti umatnya ini termasuk kita sekalian diminta untuk berdiri i'tidal itu sampai jejeg. Kita bicara sempurna ya. Bicara sempurna normal pada umumnya. Jadi kalau mau didefinisikan, i'tidal yang sempurna adalah kembali kepada gerakan sebelum ruku. Kembali kepada gerakan sebelum ruku. Itu definisi yang paling mudahnya. Sebelum ruku kita ngapain? Berdiri tegak, ya kan? Tangannya ada yang bersedekap untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Berarti kalau ruku dan sesudah ruku diminta berdiri sebagaimana berdiri sebelum ruku, berarti maksudnya tegakkan punggung kita sebagaimana saat kita membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau surat panjang yang ada di dalam Al-Quran. Jadi gitu. Itu berarti kalau orang yang normal sholatnya berdiri. Kalau ternyata ada yang sholatnya duduk gimana? Ya situ Pak definisinya, kan? Kalau sholatnya duduk, mamanya sholatnya seperti ini, dia baca Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian ruku, ya, dia membungkukkan sedikit badannya untuk ruku, kemudian i'tidalnya gimana? Ya berarti kembali lagi seperti ini, ya, seperti dia sebelum ruku. Nun sewu, mungkin ada di antara orang tua kita bungkuk mas. Nah nanti ojo mbok seneni kowe i'tidale ora jejeg ya, mbah mambengi ngaji lho mbah. Kon dedeg wae. Lha wong wis bungkuk piye? Ya, kita nggak bisa menyalahkan itu. Artinya bagaimana ketika simbah-simbah kita yang masya Allah itu, ya, tetap sholat berdiri dalam kondisi bungkuk, berarti otomatis kalau ruku kan tambah bungkuk lagi, kemudian balik dari ruku ya sebatas tadi berdirinya, ya, dalam kondisi ya punya bungkuknya itu tadi, sudah itu. Itulah gerakan paling sempurna ketika kita i'tidal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah membahas terkait dengan tangan, apakah bersedekap atau tidak bersedekap, ya, tidak perlu dibahas lagi dan diulangi lagi. Intinya itu bagian perbedaan afdholiyah atau mana yang lebih utama, bukan perbedaan satu benar satu salah. Kemudian juga alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia rata-rata melaksanakan dan melakukannya. Apa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau kita balik dari ruku mau i'tidal, diminta falyarfa yadahu, untuk mengangkat tangan. Berarti kalau dari ruku kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita mengangkat tangan, dan rata-rata kan juga seperti itu. Berarti sudah benar gitu. Kalau ada yang tidak mengangkat tangan, ya nggak sampai batal. Karena tema mengangkat tangan, perpindahan mau ruku dan perpindahan habis ruku, itu hanya sunnah-sunnah sholat, ya. Tapi kalau pas i'tidal rata-rata sih ngangkat tangan, mas. Masyarakat Indonesia itu sing rada akeh gak ngangkat tangan biasanya meh ruku'i, ya, meh ruku'. Berarti ketika sedekap walau dhalin amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Lah habis itu kan, ya, yang terbaik kan angkat tangan.
rukuknya itu. Tapi ini udah habis aftar Allahu Akbar langsung rukuk. Iki rada akeh iki. Di sekitar Indonesia itu banyak. Apakah batal salatnya? Enggak. Ya, hukumnya tidak sampai nganti batal, enggak. Tapi dia telah melalaikan fadilah keutamaan mengangkat tangan. Angkat tangan aja, Mas. Ya, selagi masih bisa, ya tangannya emang sempurna, artinya sehat, gak ono cirine, gak loro, ya sudah angkat tangan. Nanti selesai rukuk juga i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ya. Memang ada riwayat Imam Mujahid. Imam Mujahid itu ketika menyaksikan Abdullah ibnu Abbas, ya karena murid beliau ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu sholat ketika rukuk ke i'tidal itu tidak mengangkat tangannya. Dan Imam Mujahid meriwayatkan hal ini. Ya, tapi bukan berarti Abdullah ibnu Abbas terus-terusan demikian, enggak. Ya, karena dalam riwayat yang lain Abdullah ibnu Abbas menuturkan bagaimana beliau menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa' yadahu, mengangkat tangannya ketika i'tidal. Jadi sambil sami Allahu liman hamidah itu mengangkat tangan. Maka silahkan kalau pengen yang afdol diangkat tangannya. Tapi kalau melihat orang nggak sampai ngangkat tangan, ya nggak sampai batal sholatnya. Nah itu catatan berikutnya. Kemudian ketika kita membahas doa atau bacaan i'tidal, ya kita lanjutkan pada hari ini, yaitu ada dua lafal. Yang pertama adalah tasmi', yang kedua adalah tahmid. Ya, kita memakai jumhur ulama, kalau kita sholat munfarid atau sholat sendirian maka dua-duanya harus kita baca. Ya, sami Allahu liman hamidah ya kita baca tasmi'-nya. Kemudian tahmidnya Rabbana walakal hamdu juga wajib kita baca. Namun kalau kita makmuman, artinya ada pemimpin sholat, ada imamnya, maka ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita cukup untuk melanjutkan Rabbana walakal hamdu. Jadi tasmi'-nya ada di tanggungan imam, kita tetap mendapatkan amanah untuk bertahmid atau membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi dulu qala bersabda, idza qalal imamu, jika imam berkata sami'allahu liman hamidah, ya, fakulu maka kalian mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka ketika ucapan kita memuji Allah kok sinkron dengan pujian malaikat juga kepada Allah, malaikat akan bersolawat kepada kita, dan solawat malaikat diantaranya yaitu permohonan ampun kita, ya, dimintakan maghfirah atau ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ringan sekali kan, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan terkait dengan tasmi' terlebih dahulu. Tasmi' ini bagian dari zikir. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ibadah
itu kalau sifatnya tauqifiyah seperti sholat, bacaannya udah ada pakemnya, nggak bisa kita otak-atik, nggak bisa kita punya ide ketika iktidal saya punya bacaan lain, ya itu nggak bisa, karena ini sifatnya tauqifiyah, kita hanya meniru, ya kita cuma mandek niru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah nggak lebih dari itu. Ya. Apalagi pembahasan kita i'tidal yang secara bahasa maknanya adalah seimbang, tidak condong rono ora condong rene. Jangan sampai kita seperti masyarakat ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau dalam Al-Fatihah dicontohkan yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, masyarakat maghdub, masyarakat dhalin, yang satu Yahudi maghdub, yang dhalinnya Nasrani. Termasuk dalam hal bacaan sholat, zikir sholat ini kita diminta untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maka pentingnya setidaknya belajar bahasa Arab itu sampai hukum fardhu ain di batas kita beribadah. Berarti kan kita secara umum ini ya, jenengan itu kan wajib belajar bahasa Arab di batas bacaan sholat itu masih wajib loh. Bacaan sholat kan bahasa Arab, nggak boleh diganti, ya nggak boleh Allahu Akbar jenengan ganti Allah Maha Besar, itu nggak boleh. Dan Allahu Akbar itu bahasa Arab, ya. Makanya dari syariat yang berbahasa Arab, sebagian ulama menyebut al-Arab laisal bilad, al-Arab lisan. Yang dimaksud Arab itu enggak cuma bangsa. Indonesia bangsa, Mas. Ya. Apalagi Australia, ya, Inggris, Jerman itu bangsa. Tapi sebagian ulama menyebut al-Arab lisan. Arab itu karena lisan, karena bahasa. Ya, selagi kita berbahasa Arab disebut dengan Arab. Ya, makanya kayak di daerah mana itu sudah daerah Afrika, ya kayak Sudan, itu kan udah bukan jazirah lagi, ya bukan dari jazirah Arab, tapi bahasanya bahasa Arab. Ya, Mesir kan udah Afrika, ya, bukan jazirah Arab lagi, tapi bahasanya bahasa Arab karena kemasukan Islam. Sehingga kaum muslimin dan muslimat itu punya fardhu ain, hukum belajar bahasa Arab setidaknya sebatas ya di tema dia beribadah, khususnya sholat. Jadi tahu Allahu Akbar artinya apa, maksudnya apa, termasuk tadi sami'allahu liman hamidah, bisa ngucapin, hafal dan tahu artinya. Sami'allahu, Allah mendengar, liman hamidah, siapa saja dari hamba-hambanya yang memujinya. Sehingga dari sini kita belajar lagi itu tauhidnya, belajar lagi ya keyakinan keimanan kita kepada Allah. Jangan disalahpahami. Oh, berarti kalau sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa saja yang memujinya, berarti yang nggak muji Allah, Allah nggak dengar. Nah, itu kan salah dalam memahaminya berarti kan. Berarti kalau sami Allah, Allah mendengar liman hamidah, siapa saja yang memujinya, berarti wong kafir kan ra nanti muji Allah.
Ya, masa Allah nggak tahu, Allah nggak dengar, kan mustahil. Ya. Jadi di situ kita belajar lagi. Oh, kalau dalam memahami sami'a dikaitkan dengan Allah, berarti nggak cuma mendengar. Kalau saya, ya, sampean manusia, bukan manusia pilihan seperti Nabi dan Rasul, tidak turun wahyu. Ya, sami'a yasma'u ya kur ngrungokne tok, Mas. Ya, maksudnya ya kur krungu, ngerti krana krungu. Tapi kalau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup itu saja. Ya, karena di luar orang yang sholat, di luar orang beriktidal, Allah Maha mendengar. Sampai wong kafir ngomong apa, Allah Maha mendengar itu semua. Ya. Baik yang berbuat kebaikan, ketaatan, maupun yang berbuat keburukan, Allah Maha mendengar semuanya. Lah terus apa maknanya? Sami'allahu liman hamidah. Sami'a di situ bermakna al-ijabah, al-istijwab. Jadi Allah mengijabai, Allah menerima, Allah mengabulkan. Itu diantara makna sami'a. Jadi ketika ada hambanya yang sedang melafalkan sami'allahu liman hamidah, Allah terima itu. Pujiannya Allah terima, pujiannya Allah di sisi Allah menjadi makbul. Dan dari kita harus paham juga, ya, berarti memang satu-satunya zat yang berhak kita puji setinggi-tingginya, dan satu-satunya zat yang kita puja, kita sembah, kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Karena dengan kita melafalkan sami'allahu liman hamidah, di situ ada keimanan, di situ ada tauhid. Yang kita memuji hanya kepada Allah. Ya. Karena jangan sampai lafal seperti ini, ya, sami'a itu selain mendengar, kan jenenge mendengar itu kan ditaati, Mas. Ya, ngrungokne jebule dalam hal kebaikan ini, ya, ngrungokne kan ditaati. Ya, makanya kan sebelum sholat imam ngatur sof itu ojo kur dijawab, Pak. Ya, kalau di Indonesia biasanya kan sawwu sufufakum. Ya, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Atau yang semakna dengan itu, fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, itu kan imam sedang meminta kerjasamanya para makmum. Ya, rapatkan softnya, rapatkan barisannya. Iki lek coro Indonesia nih. Ya. Lah, ketika imam melafalkan pakai bahasa Arab, sawwu sufufakum, ya, jamaah Indonesia jawab sami'na wa ata'na. Artinya apa? Kami mendengar, kami taat. Tapi sofe renggang-renggang. Ya terus apa gunane ngomong sami'na wa ata'na iki yo? Itu bukan sebatas, itu bukan zikir bacaan saat durunge salat, enggak, Pak. Ya, enggak ada zikir atau bacaan khusus sebelum salat, enggak ada. Ya, awal salat ada takbiratul ihram, Allahu akbar. Baru di situ ada doa istiftah atau ta'awud. Nah, itu mulai ada bacaannya sampai salam. Sebelumnya nggak ada bacaan-bacaan khusus, tuh nggak ada. Nggak ada maca kulhu, nggak ono. Maca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, nggak ada. Ya, bahkan yang melakukan berarti telah mengotori ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan beralasan doa kulhu kan apik, Anas kan apik. Bukan masalah apik enggaknya. Kita semua tahu itu adalah ayat Al-Quran. Tapi Rasul mengajarkan di mana ditempatkannya juga.
Lek bar Al-Fatihah arep maca kulhu monggo silahkan. Bar Al-Fatihah arep maca qul a'udzu binnas nggih silahkan. Ya, maka diharapkan ketika jamaah mendapatkan himbauan sawu sufufakum kemudian menjawab dengan sami'na wa atokna yuk kerjano gitu loh. Berarti dirapatkan softnya, diluruskan barisannya. Jangan jawab sami'na tapi ora dilakon. Nah, ini pentingnya kita memahami bacaan ataupun zikir atau doa dalam sholat. Sehingga rohnya ibadah, rohnya sholat itu kenal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita sudah sempat nyindir masyarakat yang dimurkai yaitu Yahudi. Apa bedanya Bani Israel Yahudi dengan para sahabat? Para sahabat Nabi itu kalau sudah dapat perintah A, B, C, yang mereka lakukan langsung bertindak. Ya, sudah. Nggak tanya dulu hikmahnya apa, nggak tanya dulu kenapa dan lain seterusnya. Penting Rasul sudah merintahkan ini, lakukan. Rasul melarang ini, mereka tinggalkan. Termasuk ketika mendapatkan keharaman mutlak khamr. Ya, innamal khamru wal maisiru itu khamr, judi, ya, dan seterusnya dari ngudi nasib, rijzum min amali syaitan fajtanibu, itu permainan setan, ya, itu bagian dari godaan iblis, fajtanibu, kalian wajib menjauhinya sejauh-jauh. Sudah, para sahabat masuk rumah, ada gendul-gendul, botol-botol, sloki-sloki khamr dibuang semua. Itu sahabat. Sami'na wa atokna. Lah, ayat innamal khamru wal maisiru tentang keharaman khamr itu di Taurat juga ada. Jadi sebelum ada di dalam Al-Quran, di Taurat itu juga sudah ada. Bahkan plus keharaman makan babi di Taurat sudah ada. Berarti kalau Taurat ditujukan kepada siapa? Bani Israel. Orang Bani Israel beda dengan para sahabat. Ketika para nabinya memerintahkan dan melarang supaya tidak lagi bersentuhan dengan khamr, tidak lagi memakan daging babi, maka Bani Israel sudah tidak ada lagi yang minum khamr, mung bakulan khamr. Ya, gitu ya kan? Ketika ngombe khamr ora tapi bakulan. Lek ditekoni minum kan bukan, peminum tidak haram, dalam Taurat kami ada. Lah kok bakulan? Kan sing ora oleh ngombene. Ora bakulane. Dilarang untuk memakan daging babi, mereka kerjakan, nggak ada lagi konsumen daging babi, cuma mereka ternak babi. Ditanya makan, enggak makan. Lah kok nernak kan nernak orang mangan. Nah, padahal ujung-ujungnya apa? Jenenge ternak mesti enak sing nuku. Untuk khamr juga demikian, mereka nggak minum, tapi bakulan. Itu kondisi Bani Israel. Lek dikandani, kalau diluruskan, kalau diperintah, itu nggak ada sami'na wa atoknanya. Ya, yang mereka pokoknya perintah yang ini, aku duwe plan yang lain, duwe rencana yang lain, ya, punya modus yang lain. Itu orang Bani Israel. Jadi kalau sahabat enggak, lek wis dilarang satu mamanya babi makan, berarti yus mangane, bakulane, nernak, wis enggak ada semua, itu udah satu paket. Itu sami'na wa atoknanya para sahabat. Nah, kita ini juga ketika diminta
untuk mengambil zikir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'allahu liman hamidah, memahami dengan benar-benar di saat memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingat-ingat di dalam kajian tauhid, di antara kewajiban muslim dan muslimah meyakini atau mengimani Allah, salah satunya berlandaskan ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyekutukan Allah atau menyandingkan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain dalam berdoa, dalam beribadah. Ya, harus dijadikan satu-satunya zat. Artinya Allah benci ketika ada manusia yang menduakannya subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Nah, ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele. Ya. Makanya ya, saya ada cerita ya. Dan saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan. Jamaah umroh yang beberapa di antaranya saya pisahkan itu apa istilahnya plot-plot pekerjaannya. Ada yang pensiunan militer, ada yang berdagang. Jadi ketika perjalanan umroh dengan tema Qawaidul Arba, bahas tauhid, itu ada, alhamdulillah Allah membukakan hidayah beberapa jamaah yang di tempat terbaik, tempat yang paling suci di muka bumi, yaitu di Mekah, itu ngaku dosa. Ketika ustadznya menjelaskan antara hakikat tauhid dan syirik dan bentuk contoh macamnya, di antaranya jimat kan masuk. Nah, ada yang kemudian selepas kajian di hotel konsultasi dan bercerita bahwa dheweke iku sik nyekel jimat. Umroh nggawa jimat, bayangkan. Ya, di tempat bayangkan saya gimana? Yo, di tempat yang paling mulia. Ya, patut lek ndonga paling cedhak ning ngarepan Ka'bah. Tapi sik nggawa jimat. Ono lho, Mas. Ada, bayangkan sekarang. Ya, Badri tahu saya itu dulunya ditugaskan di tempat-tempat ya atau di wilayah-wilayah konflik. Ya, oh jenenge arek ya tentara jenenge urusan konflik pengennya yo balik selamat gitu Pak. Ketika sudah selesai dinas ya tetap selamat. Katanya dulu keluargane pokoke ngejak neng ndi neng mbah wong sapa mbah sapa terus dicekeli jimat. Nah iki anti peluru ya, anti tembak, anti apa. Itu sampai pensiun. Ya, itu sholat. Ya, udah apalagi udah pensiun tuh sholatnya sregep. Sedekahnya sregep. Tapi masih ada keyakinan bahwa benda yang dimiliki sejauh itu masih membawa manfaat dan madharat. Apa ini namanya, guys? Kan eman-eman. Apalagi yang pedagang, woi jelas itu. Ya, dia punya beberapa jenis jimat untuk penglaris, ya warungnya, jualannya. Itu padahal berada dalam situasi ibadah. Jenenge umroh kan mesti ibadah, ya kan? Ibadah di tempat yang mulia, tapi masih ternodai dengan contoh kasus kesyirikan, yaitu yakin dengan jimat. Makanya kita nggak bilang remeh persoalan ini. Sholat loh, mereka sholat itu. Yang Indonesia sholat, bukan orang yang kemudian arang kading sholatnya nggak sholat. Bahkan ada yang punya masjid, ya, atau setidaknya ngurip-nguripi masjid. Ya. Tapi di sisi lain
mereka masih meyakini dari tokoh-tokoh yang dulu bahwa ora popo ya, yang penting kita yakin semuanya itu yang pertama kepada Allah. Padahal tadi fala tad'u ma'allahi ahada, menyandingkan. Maka dalam sholat apalagi ya, kita sudah berusaha ngaji tata cara sholat sing bener, maka hati dan keimanan kita juga harus dikoreksi terus ya, supaya tidak terjangkiti penyakit hati, khususnya yang terkait dengan keimanan ya. Itu tadi sami'allahu liman hamidah. Kemudian itu tasmi'. Yang kedua adalah tahmid. Tahmid itu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, hanya kepadamu, untukmu ya, hanya engkaulah yang paling pantas untuk menerima alhamd, yaitu pujian-pujian. Udah, ini mentok di sini. Namanya tahmid. Jadi kayak sampean cuma mengucapkan habis sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamdu, sujud udah boleh ya, entuk-entuk wae. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu memuji sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rifa' radhiyallahu anhu. Rasul ngimami ketika habis ruku i'tidal, Rasul ya, karena imam bersuara sami Allahu liman hamidah. Ternyata sahabat Rifa'ah itu yang ada di barisan makmum di belakang Nabi mengeraskan suaranya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu Rasul sampai dengar, tapi Rasul kemudian melanjutkan sholatnya sampai selesai salam. Setelah itu baru Rasul ngadep kepada para jamaah, aku mau krungu pas i'tidal ana sing ngucapne hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, sapa kuwi mau. Kemudian Rifa'ah angkat tangan, kula ya Rasulullah. Kemudian Nabi memujinya dengan bid'un wa thalathun. Aku dapat kabar dari Jibril ada 30 sekian malaikat berburu mencatat ucapanmu itu tadi ya. Jadi kalau seperti ini berarti Rasul menyetujui apa yang dia lakukan ya. Jadi kan ini pertama kan inisiatif dari sahabat Rifa'ah, tapi karena Rasul menyetujuinya, ini bagian dari syariat. Kalau Rasul melarang, berarti menjadi sebuah larangan, itu pun juga bagian dari syariat ya. Jadi supaya kita tidak menyalahi pemahaman bahwa ya, ketika kita mendefinisikan sunnah adalah ajaran yang disampaikan, yang dibawa, yang dipahamkan, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketemu tema ini, Rasul apa ngajari hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Ya memang bukan Rasul yang ngajari, pertama muncul dari sahabat Rifa'ah. Tapi kan karena Rasul ada, Rasul bisa menyetujui atau tidak, maka itu juga bagian dari sunnah. Kalau disetujui ya kita lakukan. Kalau Rasul ternyata tidak setuju atau melarang, ya sudah, berarti amalan yang kita tinggalkan ya, kayak sholat sunnah ba'da wudhu. Itu Rasul pertama dapatnya dari siapa? Bilal.
Ya kan? Baru kemudian Rasul puji Bilal. Rasul kabari sendalnya sudah ada di surga. Amalan apa? Setiap saya habis wudu, saya sholat 2 rakaat. Rasul tahu kan berarti? Rasul tahu. Makanya kita pun bisa melaksanakannya. Jadi kalau hari ini banyak amalan yang tidak ada pada zaman sahabat, Rasul juga tidak pernah mengajarkan, seperti sholawat-sholawat yang tidak pernah ada di dalam zaman beliau dan zaman para sahabat, atau amalan-amalan yang memang tidak pernah diajarkan di zaman Rasul dan para sahabat, kemudian kita luruskan, gak gelem alasane ora kabeh sing zaman Nabi ora enek kuwi bukan ibadah. Contohnya apa? Bacaan iktidal, bacaan tahmid. Setelah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu kan terucap dari bukan Nabi tapi sahabat Nabi. Lah nyapa kowe ngikuti? Ya. Jawabannya ya karena masih ada Nabi. Ya. Mbuh bener mbuh salah, masih ada yang membetulkan kalau salah, ya memuji ketika benar. Sehingga kita tahu lah saiki sampean gawe wirid dhewe, sampean gawe sholawat dhewe, sampean gawe ibadah dhewe, Nabi sudah enggak ada. Dari mana neraca kebenaran atau timbangan kesalahannya kita dapat dari mana? Ya, setan itu ya. Makanya kita tetap tidak menganggap bagian dari ibadah-ibadah yang baru, ya, atau bahkan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, mengadopsi dari keyakinan-keyakinan yang lain, ya kita tinggalkan itu. Kita cukup apa yang telah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka bacaan hamdan katsiran thayyiban, ya, mubarakan fihi, itu bagian dari bacaan tahmid, ya, atau ziyadah, tambahan dari doa tahmid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasul idza qala sami'allahu liman hamidah, beliau ngimami mengucapkan sami'allahu liman hamidah, qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya, beliau kemudian meneruskan dengan tahmidnya rabbana walakal hamdu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir wa idza qama minas sajdataini qala Allahu akbar. Dan jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau ruku', beliau pasti mengucapkan takbir sambil mengangkat kepalanya. Wa idza qama minas sajdataini, dan ketika beliau bangun dari 2 kali sujud, ya, beliau juga mengatakan Allahu akbar. Ya, berarti di sini bacaan tasmi' dan tahmid itu sudah enggak ada perubahan. Hanya ada sami Allahu liman hamidah sama rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Baru kemudian tambahan setelahnya, yaitu ada beberapa riwayat. Baru kita ambil satu, yaitu yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ada yang lain seperti mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan beberapa contoh yang lain insyaallah kita terangkan dan jelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat dan Allah barakahi serta rahmati majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.